Nah, setiap uskup pada waktu mencapai usia 75 tahun itu kan wajib mengajukan pengunduran diri atau yang disebut pensiun itu. Nah, Monsinyur Agus pensiunnya itu atau usia 75-nya itu kan tanggal 22 November 2024. Maka ya sejak tanggal itu seharusnya diajukan pensiun. Nah, tapi kan Monsinyur Agus memerlukan beberapa waktu atau beberapa bulan kemudian lalu mengajukan pensiun itu dan diantar langsung ke Duta Vatikan. Nah, Duta Vatikan melanjutkannya ke Vatikan. Nah, berapa bulan setelah itu kita tidak tahu karena kan Vatikan yang menentukan. Lalu kita baru tahu bahwa ternyata pengajuan pensiun Bapak Uskup ini sudah ditanggapi oleh Vatikan dan diumumkan kemarin tanggal 30 Agustus 2025. Mekanismenya itu Vatikan mengirim surat kepada duta Vatikan yang ada di Indonesia, yaitu di Jakarta. Nah, karena duta tidak bisa datang sendiri pada waktu pengumuman, sebenarnya yang mengumumkan itu Vatikan sana jam 5 sore seharusnya kan. Nah, karena duta tidak datang sendiri, maka duta mengutus Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia yaitu Monsinyur Anton Subianto membawa 4 surat datang ke Pontianak. Surat yang pertama ialah surat yang dikirim oleh Duta Vatikan untuk Monsinyur Anton untuk membaca dekret itu tadi, dekret pengangkatan penerimaan pensiunnya Monsinyur Agus dan dekret pengangkatan Monsinyur Samuel Oton Sidin sebagai administrator apostolik untuk Pontianak. Nah, tapi ada surat lain lagi, ada surat itu ialah surat dari Monsinyur Pietro Pioppo, Duta Vatikan kepada baik Monsinyur Agus maupun Monsinyur Samuel. Prosesnya itu seperti itu dan tak seorang pun dari kita ini tahu. Maka kami sebetulnya juga sudah dikumpulkan Kuria Kuskupan itu waktu temu Pastores, kami sudah dikumpulkan oleh Monsinyur Agus. Ini ada berita tapi kan tidak boleh dikatakan berita apa. Kita siap-siap gitu, mungkin akhir bulan. Nah, Romo-romo diosesan juga sudah diberitahu, tapi ndak tahu apa, pokoknya kita siap-siap akhir bulan gitu, seperti itu. Tapi memang inilah luar biasanya gereja Katolik itu, sangat rahasia. Sebetulnya di kodeks, di kitab hukum kanonik ini kan kalau tahta lowong itu artinya sudah diumumkan bahwa uskup pensiun. Nah, itu kalau diangkat administrator diosesan itu dipilih aja seseorang. Nah, itu berkumpul begitu diumumkan atau diterima penerimaan dari Vatikan itu pensiun, definitif pensiun, maka Kuria Kuskupan, Dewan Konsultores itu bertemu di antara mereka itulah dipilih satu. Itu menurut kodeks. Tapi ini namanya administrator diosesan dan harus seorang imam yang katakanlah arif dan sebagainya dan berusia 35 tahun ke atas itu. Tapi ini kan bukan administrator diosesan, ini di administrator apostolik, maka yang menentukannya tuh paus. Kalau uskup terpilih itu kan biasanya begitu tahta lowong. Nah, seperti ini nanti kan, ini kan tahta lowong nih, tahta lowong ada administrator apostolik. Lalu selama tahta lowong ini, nah itu ada disebut 3 orang, tripria gitu, 3 ini calon. Dan kita tidak tahu siapa calon itu. Memang ada pastor-pastor tertentu yang dikirimi surat untuk menilai calon-calon yang dikirim oleh Duta Vatikan. Tapi rahasia mati, tidak boleh dibocorkan. Bahkan surat yang diterima dari duta itu berikut amplopnya, berikut jawabannya, kirim semua, kalau mengerjakannya itu hapus semua. Jadi Monsinyur Oton Sidin tetaplah adalah uskup Sintang. Nah, di Pontianak ini sebagai administrator itu sebetulnya seorang yang mengadministrasikan saja gitu, tidak boleh membuat perubahan apapun. Nah, tentu sebagai uskup
kan pelayanan pastoral. Misalnya ada penerimaan sakramen yang memang hanya Bapak Uskup yang bisa memberikan, itu ya dilaksanakan. Bapak Uskup sudah telepon saya, Monsinyur Samuel, Pastor, bisa enggak besok kita pertemuan Kuria Kuskupan dan konsultores. Boleh Monsinyur, saya katakan gitu. Nah, pasti akan koordinasi mengenai apa yang bisa dikerjakan di sini dan sebagian siapa mengerjakan apa gitu kan. Itu seperti itulah kurang lebihnya. Nah, Monsinyur Samuel Oton Sidin ini kan kalau di pemerintah namanya PJ, pejabat sementara. Nah, kebetulan beliaunya tuh uskup, jadi ya pelaksanaan tugas-tugas sebagai seorang uskup itu bisa dilaksanakan oleh beliau. Pun Monsinyur Agus itu kan masih di sini. Jadi Monsinyur Samuel juga bisa minta tolong Monsinyur Agus, misalnya ada tabisan imam, ada krisma atau apa, Monsinyur Agus tetap itu. Nah, bahwa adakah kemungkinan bahwa Monsinyur Samuel ini juga termasuk calon? Kita tidak tahu. Tentu kita berharap bahwa uskup yang baru itu seseorang yang sungguh bijaksana, seseorang yang sungguh beriman, seseorang yang sungguh care terhadap ya katakanlah umat Allah yang dilayani. Tentu berdoa dan berharap bahwa Monsinyur tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan juga ya terbuka untuk pelayanan-pelayanan, apalagi kan umat sudah mengenal baik Monsinyur Agus, dan juga Monsinyur Agus sudah kenal juga situasi kondisi umat di sini dan sangat merakyat juga. Maka kita berharap juga Monsinyur Agus masih juga kunjungan kepada umat, dekat dengan umat, kemudian juga pelayanan pasti itu.